Oke guys, lanjut lagi si Jarot. Jadi buat yang belum tahu, mobil ini kita namain si Jarot. Oke. Jadi hari ini kita mau bongkar bumper depan. Kita mau cek perkabelan. Terus ngecek juga ini mobil bekas nabrak apa bukan, ya kan? Karena kemarin di bagian kap mesin sudah kita cek ada bekas repairan, bekas dempul gitu. Nah, yang masalahnya mobil bekas taksi ini tuh walaupun di bagian kap mesinnya ada dempul, itu nggak berarti dia nabrak. Bisa juga partnya dituker pas dipul dulu, ya kan? Ya kondisi kayak gini tuh sebenarnya beberapa orang doang yang tahu, termasuk ya saya, karena ya sedikit banyak saya tahu lah di dalam seperti apa, ya kan? Nah jadi makanya sekarang kita bongkar dulu untuk bumper depan. Kita pastikan bullhead, terus sasis depan, dudukan-dudukan yang lain-lain ada bekas las-lasan ulang nggak, ada bekas ketok-ketokan nggak. Jadi sekarang langsung aja kita bongkar dulu untuk bumper depan ya guys. Nah oke guys, di bagian bumper sini ternyata di sealernya tuh di bagian natnya lagi. Ini kita buka paksa aja ya. Lanjut kita bongkar dulu fog lamp. Jadi mobil ini fog lampnya pakai proji ubur-ubur. Nah kalau misalnya fog lampnya pakai model kayak gitu, biasanya dia nggak pakai soket. Jadi langsung disambung kabel ke kabel. Nih lihat. Ini terpaksa kita potong-potong aja. Tuh. Ah, ya kan? Udah pasti nggak pakai soket kalau begini. Kalau pakai proji ubur-ubur kayak gini. Jadi lampu-lampu dipakein soket itu tujuannya supaya gampang untuk bongkar pasang. Nah kalau ini tujuannya biar ngirit, biar nggak keluar duit untuk beli soket. Makanya langsung aja disambung ke kabel sama kabel guys. Nih kita potong-potong aja lah. Tuh udah selesai ya, udah selesai kita potong. Tinggal sebelahnya juga sama kayak begini guys. Ini soket berapa harganya sih? Paling 25.000 soket H11 ya kan. Soket pokoknya soket lah, mau H11 mau H berapa gitu. Paling mahal juga 25.000. Ya dengan terpaksa ini kita potong-potong aja. Sekalian nanti kabelnya kita rapikan. Kita kasih soket juga supaya nanti proper ya kan. Nah oke, kabel-kabel sudah kita potong-potong semua. Sekarang kita buang aja bumpernya guys. Benang. Oke guys, lanjut ke headlamp. Jadi untuk kondisinya ini mikanya kuning, terus banyak retak rambut, pecah 1000 ya kan. Ini headlampnya bakal kita buang aja, nggak kita pakai lagi. Nanti bakal diganti pakai headlamp baru guys, biar bening ya kan, biar cakep. Tuh belakangnya juga ya kayak begini lah ya. Tuh. Ini kita bongkar yang satunya lagi. Kiri kanan ganti baru. Supaya ya klimis ya kan. Nih, soalnya ngaruh. Mobil kalau misalnya udah rapi, lampunya kuning itu udah pasti gagal lah, ya kan? Jadi salah satu faktor yang membuat mobil cakep yaitu lampu depan ya kan. Jadi kalau misalnya mobil udah cakep, lampunya kuning kayak begini jelek, retak rambut ya gagal. Nggak masuk kategori cakep guys. Potong. Oke guys, sekarang kita lihat bagian headbull, sasis segala macam ini bekas nabrak apa bukan. Kita mulai dari bagian atas dulu ya. Atas ini lempeng, nggak ada bekas ketak-ketok. Bullhead lempeng juga, nggak ada bekas ketak-ketok. Sebelah sini masih lempeng juga. Di dalam sini spot gunnya, las spot gunnya masih utuh, bawaan pabrik. Bagian sini nggak ada penyok segala macam, masih utuh, pres-presan pabrik, bawaan pabrik. Tuh. Sebelah sini sama juga, las spot gunnya masih utuh. Di sini nggak ada yang aneh-aneh. Ke bawah juga ya normal, nggak ada yang bekas las-las ulang gitu kan. Ini masih
bawaan pabriknya guys. Ini apa nih? Nyangkut. Ini apa nih? Kawat nih. Nah, fender sebelah sini ada nih dempulan nih. Oh. Ya wajar lah ya kalau dempul-dempul sebelah situ mungkin keserempet atau apa gitu. Ya namanya mobil bekas taksi ya kan, jalan tiap hari. Kadang kita yang jalan pakai mobil pribadi seminggu sekali, kalau lagi apes juga ya kena serempet motor kayak apa kayak. Ini kawat yang kiri kanan guys. Ini kawat buat apa ya? Biasanya sih buat ngikat bumper. Nah ini yang tadi saya bilang di sealer pas bagian nutnya tuh ini guys. Nih. Ini bracket juga aduh. Tuh. Ini skrup ya kan. Untuk bracket nanti kita lihat dulu kalau misalnya pengaitnya masih oke ya kita pakai lagi yang ini. Karena ini masih bisa di inilah, bisa kita sulap. Ini kita buka dulu untuk bracketnya ya. Nah jadi kalau misalnya mau nyiler bumper tuh dari dalam, bukan di bagian nutnya. Karena kalau di bagian nutnya pertama dia nggak bakalan oke, nggak bakalan bagus. Kedua estetikanya juga berkurang, jadi jelek gitu tampilannya. Kalau mau ngasih sealer di bagian dalamnya guys. Saya sering kok ngasih sealer di bumper depan ini. Ya salah satu faktornya karena bracketnya rusak, klipnya udah nggak ngancing. Ya mau nggak mau harus kita sealer supaya tampilannya bagus. Karena kan bumper depan ini nggak boleh disekrup gitu. Pokoknya untuk bumper depan, mobilnya mau Vios, mau Limo, mau Yaris, itu bumper depan nggak boleh disekrup, nggak boleh dipaten. Karena suatu saat pasti butuh untuk bongkar bumper depan. Kalau bumper belakang ya terserah mau disekrup kayak mau dicor kayak ya kan. Karena bumper belakang itu jarang atau bahkan nggak pernah dibongkar karena memang nggak ada part di dalam bumper belakangnya guys. Nah terus ini untuk perkabelan nih. Padahal ini di sini cuman komponennya cuma 2 biji doang, fog lamp sama klakson. Cuman ya ini masang kabel sampai acak-acakan kayak begini tuh. Nanti gampang lah kita rapin untuk bagian kabel di depan ini guys. Oke. Nah oke guys, ini setelah kita rapikan untuk kabelnya. Nah yang di depan sini udah hilang ya kan. Tuh klakson juga udah kita bikin deket supaya kabelnya nggak kayak tadi ya kan. Ini juga udah hilang kabel semrawutnya. Untuk soketnya kita ganti pakai soket begini guys. Kita nggak pakai soket H4. Tuh ada yang bisa nebak kenapa diganti pakai soket kayak begini? Coba tulis di kolom komentar guys. Oke. Jadi untuk bagian kabel di depan ini udah oke, tinggal kita cuci supaya daki yang tuh di bagian liner fender itu hilang, ya kan? Jadi untuk bagian perkabelan di balik bumper depan sudah selesai. Ini sebelum kita cuci mau kita tiup dulu pakai blower supaya bekas potongan kabel terus kotoran-kotoran yang gede gitu kan hilang ketiup angin. Terus nanti kita tinggal semprot aja pakai steaman. Nih guys, kita tiup dulu pakai blower ya. Kemarin kan kita ngerapiin kabel nih, otomatis banyak potongan kabel, banyak sampah-sampah bekas solasi ban juga ya kan. Nanti tinggal kita steam aja. Oke lanjut ke bagian belakang guys. Sebenarnya ini selera, cuman saya nggak suka pakai body kit belakang, apalagi tipenya seperti ini gondrong. Terus bahannya fiber lagi. Ini pecah. Ini juga apa nih? Oh dipakein sealer guys. Tuh. Ya mungkin malas benerin lah. Malas benerin, cuman ditiban aja pakai sealer. Nah terus ini ductile, bentol-bentol kayak gini. Ini ductile juga sebenarnya nggak masalah, saya suka ductile yang kecil kayak gini. Cuman masalahnya adalah ini bahan dari fiber, kalau kemakan usia otomatis fibernya tuh biasanya melenting-melenting kayak gini guys tuh, bentol-bentol. Nah ini nanti
Bagian daktel juga kita copot. Sebenarnya kalau bagus ini saya pakai ini. Ini juga pecah. Di sealer juga. Terus mana lagi ya? Oh ini guys, didempul, cuman ini belum diamplas nih. Aduh nanggung nih guys. Padahal amplas dulu aja biar rapi. Bagian sini juga pecah tuh. Ya udah kita tarik aja lah. Oh ya kan, pecah sebelah sini. Jadi untuk body kit dan daktelnya bakal kita copot-copotin aja semua supaya nggak gondrong begini. Oke. Untuk cara bukanya kayak gini nih guys. Kita cokel pakai obeng. Karena setelah saya pelajari pemasangan daktel ini dia nggak disekrup. Cuman mungkin dikasih sealer dan juga double tip. Ini sealernya kuat banget, bagus. Tuh, wih buset. Apaan tuh? Muncrat di dalam, ternyata dia menyimpan banyak air di dalamnya guys. Ini kita tarik aja. Nah, patah sebelah. Sebelah lagi kita congkel juga guys. Nih, congkel kayak begini, dorong ke atas, nganga dikit, tarik. Oke. Ini ada yang nanya mungkin, bang itu lecet nggak dicongkel pakai obeng? Lecet. Lecet pasti. Tapi kan ini untuk bagasinya, kap bagasi nanti bakal kita cat ulang. Jadi mobil ini nggak dicat full, cuman kita rapi-rapiin sedikit aja gitu. Karena ya kondisi catnya masih lumayan oke lah, 70% masih oke. Karena daktelnya udah hancur dan nggak bakalan kita pakai lagi, kita buang aja. Nah. Sekarang bagian body kit belakang. Nah, body kit belakang ini pemasangannya disekrup. Itu karena ini body kit fiber seperti yang udah saya jelasin di video sebelumnya, udah banyak lah, udah sering saya jelasin. Pemasangannya disekrup terus didempul karena body kit fiber ini tidak presisi gitu. Jadi untuk bikin estetika yang bagus dia didempul dan disekrup pemasangannya. Nah ini kita ngebongkarnya tuh. Kita hancurin dulu sambungan dari atas, apa sih namanya, atas body kit sama bumper. Ini kita pakai obeng ketok buat ngancurin dempulnya. Nih, dempulnya masih bagus, cuman body kitnya pada pecah. Nih, ketok-ketok kayak gini. Habis itu ditarik-tarik. Nah, kalau kurang ketok lagi, pecahin lagi dempulnya. Nih, karena nggak ada cara lain guys. Mungkin ada yang bilang, bang itu sayang body kitnya bisa dijual lagi. Ya mana ada yang mau beli body kit hancur kayak gini guys. Body kit udah patah ya kan, dijual lagi, mana ada yang mau beli. Makanya kita hancurin aja. Oh, kalau dijual pun ya ini kasihan yang belinya lah gitu ya. Kalau mau ini saya kasih aja, datang aja ke sini langsung saya kasih nih. Nih, ya mungkin dikasih pun nggak bakalan ada yang mau ngambil guys. Karena kondisinya udah rusak ya kan. PR juga ini masang terus nge-repair ya jatuhnya mahal juga. Tuh, oke. Ini kita tarik aja. Nih, tarik terus. Nyangkut lagi, masih ada nyangkut satu lagi guys. Oh, susah sih sebelah sini nih, masih ada nyangkut satu baut. Bentar, kita pukul dulu pakai obeng ketok sekali lagi. Oh, udah nih. Dapat. Karena udah hancur, kita buang aja. Nah, oke guys, ini kondisi apa namanya nih setelah kita copot daktel. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, pasangnya tuh pakai sealer dan juga pakai double tip. Nah, ini sealernya udah
susah untuk susah untuk dibersihin lah. Ini kita bersihnya pakai cutter tuh, biar nanti kalau ngecat gampang kalau udah dibersihin ya kan. Tuh, biarin lah catnya lecet juga, biarin, karena ini nanti mau dicat ulang. Nih, ini video bersihnya kita cepetin aja. Nah oke guys, buka body kit sama buka daktel ini udah selesai. Nih, skrupnya masih ada, nanti kita copot. Nih 1, 2, nih 3, mana lagi, 4, nih 5, 6, 7. Jadi banyak. Dan ini body kitnya nggak bakalan saya pakai lagi, kita buang aja gitu guys. Nah ini untuk bekas sealer sudah kita bersihkan, nanti di finishingnya di bengkel cat aja gitu. Terus apa nih untuk body kit samping, kayaknya kita lihat dulu nanti konsepnya ya. Kalau misalnya masuk ya kita pakai, kalau nggak masuk ya kita bongkar juga sama. Karena body kit sampingnya ya masih oke lah ya, cuman ya butuh sentuhan lagi, nanti butuh dicat lagi, didempul lagi, karena bagian depannya dia udah ada retakan di bagian sambungan dempulnya guys. Oke.